Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, pada hari ini di bulan Ramadan ini saya akan bahkan materi tentang rukun Islam. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, rukun Islam merupakan dasar-dasar dari agama Islam. Jadi seseorang yang menganut agama Islam itu harus tahu tentang rukun Islam. Yang pertama dari rukun Islam yaitu adalah syahadat. Syahadat sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu syahadat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan syahadat rasul, kalimatnya adalah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, tadi sedikit penjelasan dari kalimat syahadat. Yang kedua yaitu adalah sholat. Nah, sholat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya umat Islam. Yang seperti yang kita ketahui dalam sehari semalam kita diwajibkan sholat sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Di bulan Ramadan ini ada sebuah keistimewaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mengerjakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, hajat, pahalanya itu sama dengan mengerjakan sholat wajib. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak sholat sunnahnya semampu kita. Fadilah lain dari sholat sendiri adalah kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan berguguran. Jadi setelah kita sholat, kita akan menjadi seperti bayi lagi selama kita tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Yang ketiga yaitu zakat. Jadi zakat ini kita itu harus rela dan ikhlas menyisihkan sebagian harta kita dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Zakat sendiri kalau di bulan Ramadan nanti kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita punya kelebihan harta yang banyak, kita akan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal. Apa fungsi dari zakat tersebut? Yaitu fungsinya adalah membersihkan harta kita. Bahkan dengan zakat tersebut harta kita tidak akan berkurang, tapi akan ditambah sama Allah SWT sesuai dengan kadar dari keikhlasan kita. Ada yang dilipatkan 7 kali, 10 kali, bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Itu sesuai dengan
ridhonya Allah SWT. Yang keempat yaitu adalah puasa. Nah, kita kan sekarang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Kalau sudah balik ya kita pasti wajib mengerjakan. Dan kalau masih punya hutang puasa, ya silakan teman-teman disaur. Karena hukumnya adalah wajib, tidak bisa diwakilkan. Walaupun kita itu sakit parah, kita akan diwajibkan untuk membayar fidyah. Besarnya juga beda-beda. Kalau tahun ini fidyah dari 1 hari puasa Ramadan adalah sekitar Rp20.000. Kalau tidak mampu untuk mengerjakan puasa lagi. Selama teman-teman masih sanggup, masih sehat jasmani rohani, masih punya akal sehat, ya diusahakanlah tetap mengerjakan puasa Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah kita itu dilatih untuk menahan hawa nafsu kita. Seperti ulat teman-teman. Jadi ulat itu ketika masih jadi ulat sukanya makan aja, makan, tidur. Terus akhirnya ulat tadi berpuasa menjadi sebuah kepompong. Yang dulunya ulat yang dibenci sama manusia menjadi kupu-kupu yang indah, warna-warni, sehingga ada perubahan. Begitu juga dengan yang diharapkan dari Nabi dan Rasul, diharapkan oleh Allah sendiri, ya manusia itu melatih dirinya ketika di bulan Ramadan. Jadi hawa nafsunya ditahan, sehingga ketika sudah selesai bulan Ramadan, dia menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang lebih suci, ya. Jernih hatinya, jernih pikirannya, tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu setan dan juga gemerlap dunia, ya. Karena dunia itu hanya mainan, hanya tempat untuk bermain dan juga senda gurau. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, tapi kalau bisa kita yang melenakan dunia. Itu yang terakhir dari rukun Islam yaitu adalah naik haji. Nah, naik haji sendiri merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam yang mampu. Bukan hanya mampu saja teman-teman, tapi orang yang ikhlas dan juga terpanggil oleh Allah untuk naik haji, datang ke rumahnya. Banyak orang yang mampu tapi belum terpanggil, dia tidak bisa naik haji. Ada yang kelihatannya nggak mampu tapi terpanggil, akhirnya bisa naik haji dengan keajaiban-keajaiban yang diberi oleh Allah SWT. Dan semoga kita nanti semua bisa datang ke Baitullah dan bisa naik haji untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima. Jadi haji itu luar biasa teman-teman, ya. Jadi haji sendiri itu merupakan ibadah yang palingnya sangat besar, ya. Jadi kalau orang yang ingin berangkat haji itu sudah tidak punya kepikiran untuk kembali lagi ke keluarganya, ya. Karena dilatih untuk ikhlas, ya. Jadi sudah siap untuk dipanggil sama Allah, sudah siap untuk kembali kepada Allah. Jadi haji yang mabrur dia sudah serasa seperti bertemu dengan Allah. Sedangkan haji yang mabur, yang tidak ada faedahnya, dia akan seperti manusia yang seperti semula, ya, nggak ada perubahan sama sekali. Beda dengan haji yang mabrur, ya. Setelah haji akan ada perubahan secara spiritualnya, secara sosialnya. Itu haji yang diterima oleh Allah SWT. Oke teman-teman, ini sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.